Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Stuti Ansar, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Bulukumba. Pada kesempatan kali ini, saya didampingi oleh Kepala Sekolah dari SMA Negeri 3 Bulukumba, Bapak Detrandes Kamdi FMSI. Dan di kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan tugas dari demonstrasi kontekstual, dilema etika, ataupun rujukan moral. Siap. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat-sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya, menyediakan waktunya untuk saya melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan pemenuhan tugas saya demonstrasi kontekstual di calon perwakilan Pak. Ini. Ya. Jadi adapun pertanyaan saya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus rujukan moral? Apabila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, saat akan membuat keputusan, maka saya akan mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Namun, jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus tersebut merupakan rujukan moral. Ya, selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Apabila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum mengambil keputusan, saya akan mempertimbangkan kepentingan orang banyak, mengutamakan kebutuhan siswa, memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta memikirkan hasil akhir yang akan didapat dari sebuah keputusan tersebut. Selain itu, saya juga akan mengajak guru-guru untuk bermusyawarah dan memberikan masukan-masukan. Terkait langkah-langkahnya Pak, apakah ada langkah-langkah atau bagaimana kemudian prosedur yang Bapak biasa lakukan selama ini Pak? Sebelum membuat keputusan, biasanya saya menerapkan prosedur-prosedur antara lain. Yang pertama, menelaah kasus yang terjadi secara rinci, misalnya waktu kejadian, pihak yang terlibat, alasan, dan lain-lain. Yang kedua, selanjutnya saya mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Ketiga, kemudian saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Bila memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jika dalam situasi tertentu ada dua pihak yang sama-sama benar. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, saya akan merefleksikan keputusan tersebut pada posisi saya yang harus menerima keputusan. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Pada kasus dilema etika, menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan, yaitu melakukan pengujian benar atau salah dan pengujian benar lawan benar. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, selama ini yang menjadi tantangan dalam cara mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah bagaimana memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat. Sebagian orang cenderung memberikan kritikan pedas dan memvonis bahwa saya tidak tegas dalam mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang. Padahal saya mempertimbangkan kebaikan bersama dan masa depan murid. Namun hal ini wajar terjadi dan masih bisa saya atasi. Selanjutnya,
hal-hal apa saja yang kemudian selama ini pada kasus dilema etika itu yang merupakan tantangan oleh Bapak di dalam pengambilan keputusan Bapak? Biasanya jika situasi yang saya hadapi adalah dilema etika, saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan di tempat. Saya terlebih dahulu menelaah kasus tersebut secara rinci dengan mengumpulkan fakta, pihak yang terlibat, dan informasi lainnya. Selain itu, saya akan melakukan musyawarah bersama guru-guru untuk mendapatkan masukan. Kemudian saya akan mengambil beberapa waktu untuk berpikir dengan matang. Setelah itu barulah saya membuat keputusan. Dalam kasus ini atau dalam hal ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang kemudian selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Terkadang ada kalanya saya membutuhkan pendapat dari orang lain dalam membuat keputusan. Biasanya yang membantu saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Misalnya pada kasus yang berkenaan dengan siswa, ada wali kelas yang membantu saya dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang kemudian Bapak mampu petik dari pengalaman Bapak pada saat mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika? Ada banyak hal yang saya pelajari dari berbagai pengalaman saya dalam mengambil keputusan. Saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika, memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Maka untuk membuat keputusan hendaknya kita memiliki prinsip yang didasari nilai-nilai kebajikan yang luhur. Pak, sudah selesai. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dari kasus-kasus dilema etika ini mampu penyelesaiannya mampu memberikan nilai-nilai kebajikan atau manfaat bagi peserta didik kita di SMA Negeri 30 Bapak. Amin. Terima kasih.